Allah Subhanahu wa taala ingin Ka'bah itu dihidupkan kembali. Diutuslah awal kisahnya dengan Ibrahim alaihissalam diperintahkan membawa istrinya Hajar dan Ismail ke lembah itu. Pada saat tiba di sana, Ibrahim alaihissalam tidak bicara apa-apa. Tiba di lembah tersebut, gersang, lalu dia bilang sama Hajar, turunlah wahai istriku, bawa Ismail bersamamu dan saya akan tinggalkan kamu di lembah ini. Hajar bingung, nggak ada instruksi, nggak ada informasi, nggak ada bekal yang cukup. Cuma begitu saja. Ibrahim alaihissalam tiba-tiba balikkan untanya menuju ke arah Palestina, mau pulang. Diikuti oleh Hajar. Wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami di sebuah lembah, tidak ada manusia, nggak ada pohon, nggak ada hewan, nggak ada kehidupan, panas gersang begini, bekal air cuma satu kendi air. Ibrahim alaihissalam cuma bisa netesin air mata, tetap jalan. Diikuti lagi, ya Ibrahim, apakah kau tinggalkan kami di lembah, tidak ada kehidupan, nggak ada manusia, nggak ada batu, nggak ada air, nggak ada pohon, nggak ada hewan. Ibrahim alaihissalam tetap jalan menangis. Yang ketiga kali Hajar bilang lagi, wahai Ibrahim, apakah kau tega membiarkan kami begini dan seterusnya. Tetap saja Ibrahim alaihissalam jalan. Maka Hajar akhirnya Allah SWT berikan ilham dalam hatinya dan bertanya begini, Allahu amaraka bihada, apakah Allah yang perintahkan kamu seperti ini? Maka Ibrahim alaihissalam tidak nyaut apa-apa, cuma nganggungin kepala. Iya, artinya ini memang diperintahkan oleh Allah. Maka jawaban Hajar dengan sangat jelas. Dan perhatikan ya, seseorang kalau sudah datang perintah Allah Azza wa Jalla dan dia terima, perhatikan nanti apa efeknya, apa yang Allah kasih pada saat datang sebuah ilmu, dalil, wahyu, Al-Quran dan Sunnah lalu diamalkan. Perhatikan apa yang Allah kasih nanti, dari banyak sekali pahala yang dia akan panen. Maka dia mengatakan, idzan layyudayyi'ana, kalau begitu tidak mungkin Allah itu membiarkan kami mati. Udah pergi aja Ibrahim, gak apa-apa. Ibrahim alaihissalam pun pulang ke Palestina. Di tengah jalan dia berdoa, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzin inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadi dikatakan di sini, ya Allah, aku telah meninggalkan keluargaku di sebuah lembah, tidak ada kehidupan, tidak ada pohon, tidak ada air, tidak ada manusia, tidak ada hewan. Tapi di tempat rumahmu yang mulia Allah, agar dia mendirikan sholat sebagai kamu, sebagaimana engkau telah perintahkan ya Allah, gitu kan? Maka tolong utuslah kepada mereka orang-orang yang bisa tinggal mendampingi mereka. Karena perintah Allah kepada Ibrahim alaihissalam, tinggalkan istrimu di sana Hajar sama Ismail, pulang ke Palestina, nggak ada tugasmu tinggal di Mekah. Maka dia berdoa seperti itu. Kita kembali ke Hajar alaihissalam. Hajar waktu itu merasa prihatin setelah Ibrahim alaihissalam sudah tidak kelihatan lagi di jauh padang pasir sana. Teriknya matahari di siang hari luar biasa panas, air yang diminum tinggal sedikit. Ismail juga butuh minuman. Hajar merasa sebelum malam tiba kesempatan, coba cari sesuatu di situ, ada kehidupan, ada pohon, ada manusia kah, ada kemah kah, manusia hidup di mana kelihatan. Yang paling dekat dengan Hajar waktu itu ada dua bukit namanya Safa dan Marwa. Maka dia pun alaihissalam, Hajar naik ke atas bukit Safa. Kita tahu kalau panas matahari yang sangat terik, ada fata morgana, ada kesannya kayak kelihatan air, padahal sebenarnya tidak, karena pantulan dari cahaya matahari. Dia naik di Safa, dia lihat ke gunung Marwah, ada air di sana. Maka yang terjadi, Hajar alaihissalam turun dari Safa, di tengah-tengah lembah dia berlari, persiapan untuk naik ke gunung Marwah. Naik di Marwah, dia lihat kiri kanan gak ada air. Dia lihat ke arah Safa, ada air di sana. Diulangin lagi sama dia, turun dari Marwah, di tengah-tengah lembah lari lagi, kemudian naik di Safa, terjadi sama. Sampai 7 kali dia bolak-balik. Dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, terus begitu sampai 7 kali. Terakhir di Marwah, dia lihat, oh berarti tidak ada ini, nggak ada air. Lalu dia kembali ke anaknya Ismail. Waktu dia kembali ke Ismail alaihissalam, dia kaget, ternyata di bawah kakinya Ismail ada mata air. Ada khilaf di antara ulama tentang dari mana mata air itu. Ada yang mengatakan dari pijakan kaki untanya Ibrahim alaihissalam, tapi riwayat ini lemah. Ada yang mengatakan memang dari sentakan kaki Ismail waktu lagi menangis, itu juga lemah. Tapi ahli sejarah ada yang pakai. Yang paling kuat adalah Allah SWT mengirim Jibril dan mengepakkan sayapnya, lalu keluarlah mata air tersebut. Pada saat Hajar tiba, lihat air, bayangkan kalau kita di posisi ibu kita ini, panas, gerah, ketakutan, gak ada keluarga, takut mati, gak ada air. Lalu lihat mata air, apa yang terjadi kira-kira? Dia datangin air tersebut dengan semangat, lalu dia buat bendungan kecil dari padang pasir itu, sambil mengucapkan lafaz
yang digunakan dalam bahasa Palestina, bukan orang Arab ya, ini bukan bahasa Arab, bahasa asli orang Palestina. Dia mengatakan zam-zam, artinya apa? Berkumpullah, berkumpullah gitu. Jadi makna zam-zam itu sebenarnya, ini rahasianya gitu kan. Maka dia bilang zam-zam, ditutup sama dia gitu kan, ditutup sama dia. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati ibunya Ismail, kalau dia tidak bendung maka zam-zam akan menjadi lautan yang luas. Tapi kekhawatiran seorang ibu, takut airnya habis gitu kan. Tapi kalau dia biarin, udah jelas berkah dari Allah, jadi lautan yang luas. Bayangkan sekarang miliaran orang yang minum gak habis-habis gitu. Baik, akhirnya pada saat itu kejadian terjadi di jazirah Arab yang lain. Di tepatnya di negeri Yaman ada bendungan namanya Bendungan Ma'rib. Bendungan Ma'rib terkenal sekali negeri Yaman. Surah Saba menjelaskan masalah itu. Karena mereka kufur terhadap nikmat Allah, bendungan itu Allah hancurin, sehingga akhirnya di sisi barat dan timurnya negeri Sabak dulu ini penuh dengan, semua di sisi baratnya buah-buahan, semuanya jenis buah-buahan ada. Di sebelah timurnya semua jenis sayuran ada, kaya raya mereka. Tapi karena mereka kufur, Allah hancurkan bendungannya, lalu Allah ganti dengan pohon-pohon yang berduri gitu kan. Ringkas cerita, keluarlah suku-suku Arab dari Yaman pada saat itu. Dan waktu itu tidak ada suku Arab kecuali di Yaman. Mereka keluar menuju ke negeri Syam. Kalau saya ibaratkan buku ini Jazirah Arab, maka di bawah ini daerah selatannya Jazirah Arab. Indonesia ada di bawah Jazirah Arab, di selatan. Di atas ini utaranya Jazirah Arab. Di utara Jazirah Arab itu ada negeri Syam, Palestina, Syria, Lebanon, dan Yordania. Di atasnya lagi ada Turki. Di atasnya lagi ada Eropa sampai ke Amerika sana. Di sisi baratnya ya, itu ada Rusia, ada Irak, ada Iran, Afghanistan dan seterusnya. Sisi timurnya ada Mesir, Afrika dan seterusnya. Selatannya ada Yaman dan Asia Tenggara. Nah, Yaman ini kebetulan ada di Jazirah Arab bagian selatan, di bawah. Jadi mereka mau menuju ke negeri Syam. Di tengah-tengah jalan itu ada kota Mekah, di tengah-tengahnya, tengah-tengah Jazirah Arab. Mereka lewatinlah Jazirah Arab itu menuju ke negeri Syam, karena negeri Syam ini subur. Mereka mau pindah ke sana gitu. Ternyata lewat di dekat lembah Mekah, mereka temukan di atas lembah Mekah itu ada banyak burung berputar-putar. Nah ini kalau insya Allah enggak, kalau antum kesesat di padang pasir, kehabisan air, tanda-tanda ada air situ kalau ada burung yang buat lingkaran. Itu umumnya disebutkan dalam buku-buku sejarah. Mereka bingung, setahu kami di lembah ini nggak pernah ada air, kok bisa ada burung lagi berputar-putar. Mereka mampir, utus 2 orang, coba lihat di sana ada apa. Mereka kaget, mereka temukan Hajar dengan anaknya Ismail alaihissalam duduk di sebelah mata air Zam-Zam. Maka mereka pun punya adab dan akhlak. Mereka mengatakan, kami ingin tinggal di sini, suku kami cukup besar. Tidak disebutkan jumlah mereka, tapi yang jelas ratusan orang pada saat itu. Satu suku semuanya pindah dari Yaman ke negeri Syam. Dan ini hasil dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang berdoa minta diutus kepada Hajar dan Ismail orang yang bisa hidup bersama mereka. Diutuslah suku ini, dan suku ini bernama suku Jurhum. Suku Jurhum. Keluarlah suku Jurhum ini terus masuk, kemudian pamit dengan Hajar, wahai ibu, kami ini adalah satu suku yang besar dan kami keluar dari negeri Yaman, tapi kami nggak punya tempat tinggal. Bisa nggak kami tinggal di sini? Nanti kami bentuk komunitas, kami punya peternakan, kami juga ahli perkebunan, karena mereka memang ahli perkebunan di Yaman, gitu kan. Kami akan buat dan kami akan bayar upeti. Yang penting kami bisa hidup dekat mata air ini. Kata Hajar, baiklah. Maka spontan pada saat itu terbentuk komunitas kota Mekah. Ada mata air, kemudian ada penduduk yang tiba-tiba langsung dengan suku yang besar. Mereka membangun rumah, mereka sudah bawa peternakan, unta, sapi, kambing dibawa dari kampungnya Yaman. Terus mereka juga sudah mahir bercocok tanam.